Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar tentang kerajaan Allah minggu lalu. Saudara sudah mendengar khotbah ketika Pastor Alex mengatakan berkhotbah tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Dan kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai kerajaan Allah. Supaya kita semua memahami dengan jelas apa arti kerajaan Allah dan bagaimana cara kita hidup di dalamnya. Sudah mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke 20 sampai 37. Ini cukup panjang, saudara. Saya ingin membacakan buat saudara, tapi saudara cukup simak saja supaya saudara bisa memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Lukas 17 ayat 20 sampai yang ke-37. Perhatikan, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang-orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula kelak halnya anak manusia datang pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan minum, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha untuk memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Cukup panjang, saudara, tetapi kita fokus kepada
sebenarnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan semua pengajaran ini? Ini dimulai dengan pertanyaan orang Farisi. Lihat ayat 20. Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah itu datang, mereka bertanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Nah, kita sering mendengar istilah kerajaan Allah. Saudara sering mendengar, saudara membuka Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan di situ banyak sekali Tuhan berbicara mengenai kerajaan Allah. Matius dibuka, minggu lalu kita lihat Yohanes Pembaptis tampil di sungai Yordan dan dia berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tidak ada perbedaan signifikan istilah kerajaan surga dan kerajaan Allah. Dua-dua istilah itu menyatakan pemerintahan Allah ada di dalamnya. Allah memerintah. Saudara lihat dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel menjadi sebuah bangsa dan disebutkan di situ Allah memerintah, ada pemerintahan teokrasi di situ. Sejak mereka menempati tanah Kanaan, tidak ada raja. Yang ada hakim-hakim yang diutus oleh Tuhan untuk mengurus apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tapi Allah sendiri bertindak sebagai raja orang-orang Israel. Pada waktu mereka meminta seorang raja, manusia, Tuhan mengatakan bukan Samuel yang ditolak oleh mereka, tapi Allah lah yang ditolak. Karena mereka tidak mau Allah sendiri menjadi raja mereka. Jadi saudara melihat sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ada sejak perjanjian lama. Dan kali ini ada orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang apa kerajaan Allah itu. Nah, kalau kita bicara mengenai kerajaan, kita akan bicara mengenai raja. Monarki. Jadi ada raja yang memerintah dan ada yang diperintah. Kalau kita bicara mengenai kerajaan dan kalau kita ngomong mengenai kerajaan Allah, berarti Allah sendiri yang menjadi raja. Allah sendirilah menjadi raja. Ada Matius menggunakan istilah kerajaan sorga. Hanya Matius menggunakan istilah kerajaan sorga. Tapi Injil lain menggunakan istilah kerajaan Allah. Lalu kalau kita ngomong mengenai apa definisi kerajaan Allah, maka kalau kita melihat Allah raja, ada yang diperintah, Allah sendiri raja, maka saudara kalau kita melihat dari segala macam ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah, maka dapat disimpulkan bahwa kerajaan Allah adalah Allah memerintah atas umatnya melalui Mesias, yaitu Yesus Kristus, baik pada masa kini maupun akan digenapi pada masa yang akan datang. Nah, saudara lihat ada dua masa ini. Pertama, masa kini dan masa yang akan datang. Dua hal ini penting karena kita tidak melihat definisi yang jelas di dalam perjanjian baru, tetapi istilah ini, masa ini jelas sekali diajarkan di dalam perjanjian baru. Karena kalau dia bicara mengenai masa kini berarti kerajaan Allah itu sudah ada. Kalau bicara mengenai masa yang akan datang berarti kerajaan Allah itu belum ada. Tapi kita akan lihat apa maksudnya masa kini dan masa yang akan datang. Masa kini Yesus bertahta di atas dunia. Masa kini Yesus bertahta atas umatnya. Saudara dan saya. Saudara ngaku Yesus nggak sebagai raja? Halo? Amin. Semua bilang Yesus adalah rajaku. Tapi kalau dia keluar perintah kadang-kadang kita nggak tahu pada perintahnya. Ngaku-ngaku doang. Ya. Yesus engkaulah rajaku, kasih aku perintah. Begitu dikasih perintah. Jangan aku deh. Yesus memerintah di gerejanya. Kita umatnya dan Yesus melakukan
pemerintahan itu bagi kita. Nah, saudara, jadi ada masa kini dan masa yang akan datang. Akan digenapi pada masa yang akan datang. Saat ini dunia tidak mengakui dia sebagai raja. Kalau saudara bicara mengenai kerajaan, saudara pasti akan berpikir mengenai sebuah istana dan raja duduk di situ dengan penuh kekuasaannya dan semua orang taat kepada dia. Saat ini tidak begitu nampak, tapi nanti akan jelas bahwa itu akan nampak. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat di dalam pelajaran kali ini, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah itu datang? Lihat ayat yang ke-20 itu. Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka berpikir kalau Mesias datang, Mesias akan membawa tentaranya yang begitu besar dan mengalahkan kerajaan Roma. Roma akan kalah. Jadi apa yang mereka bayangkan adalah tanda-tanda lahiriah. Pasti ada gerakan militer di situ. Itulah sebabnya waktu Yesus memberi mereka makan dan Yesus memberikan mereka makan, mereka mengatakan inilah raja. Karena mereka kebutuhan lahiriah mereka dipenuhi. Lalu pada waktu Yesus diperiksa oleh Pilatus, Pilatus ingin periksa apakah benar ini raja orang Yahudi yang nanti akan memberontak kepada Roma. Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Membedakan persepsi mereka tentang kerajaan Allah. Nah, kita akan belajar ini, saudara. Jadi Yesus mengatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana. Enggak akan kelihatan itu. Kalau dulu ada pemberontakan Yudas Makabe. Mereka memberontak di bawah pemimpinan Yudas untuk memberontak kepada orang-orang Roma. Besar sekali mereka mengatakan inilah Mesias itu. Karena ada gerakan militer, tapi tidak ada itu. Yesus tidak ada menggunakan gerakan-gerakan militer. Lihat ia ada di sini, enggak ada itu. Sebab sesungguhnya, perhatikan ini, yang penting ayat ini, frase ini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Maksud Yesus apa? Kamu ingin lihat kerajaan Allah, kamu ingin tahu kerajaan Allah, sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Yesus ingin tunjukkan. Kamu pengen tahu kerajaan Allah? Di depan kamu. I am the king. Tinggal masalahnya orang-orang Yahudi tidak mengakui dia sebagai raja. Tidak diakui Yesus sebagai raja. Yesus mengatakan, I am the king. Berarti ada di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Yesus itu hadir di situ. Karena demikianlah kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah itu sudah datang. Dan diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Raja itu berdiri di tengah-tengah kamu. Pada suatu ketika Yesus mengusir setan. Saudara cerita Beelzebul tahu ya? Ya kalau belum tahu baca lagi Alkitab ya. Jadi saya tidak akan bacakan itu. Tapi kisah tentang Beelzebul. Yesus mengusir setan yang membuat seseorang itu tuli dan bisu. Lalu mereka menuduh Yesus, engkau dengan kuasa Beelzebul engkau mengusir setan. Yesus bilang mana mungkin kerajaan terpecah-pecah. Tapi kalau aku mengusir setan, dalam ayat yang Matius pasal 12 ayat 28, Yesus bilang,
Kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Ini loh, lihat loh. Aku yang mengusir setan itu, maka berarti kamu sudah melihat demonstrasi kerajaan Allah itu melalui diriku. Jadi kerajaan Allah sudah datang melalui diri Yesus. Itu harus diakui. Nggak bisa menolak. Yohanes Pembaptis mengatakan, engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara. Engkaukah raja yang akan datang itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Yesus bilang, apa yang kau saksikan? Orang buta dicelikkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Kerajaan Allah sudah ada di sini melalui diri Yesus. Yohanes Pembaptis ketika dia di Sungai Yordan, dia menunjuk kepada Yesus, mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Dia menunjuk kepada Yesus. Wah, Yesuslah kerajaan Allah itu sudah datang. Tetapi saudara, kalau saudara melihat di dalam ayat-ayat berikutnya, kalau dalam ayat yang ke-20 dan 21 dia bicara pada masa kini, the present tense, present time, bahwa Allah itu, kerajaan Allah sudah ada. Tapi dalam ayat 22 sampai 37 dia bicara mengenai realita di masa yang akan datang. Coba lihat. Dan kepada murid-muridnya akan datang waktunya. Belum. Akan datang waktunya. Belum. Realisasi kerajaan Allah itu belum nampak. Belum nampak. Akan datang waktunya. Jadi ayat 22 sampai ayat 37. Dia bicara mengenai the future kingdom of God. Masa yang akan datang. Kita belum sampai ke sana. Tapi kerajaan Allah itu sudah ada. Dan kita belum lihat ke situ. Lihat, kalau ingat doa Bapa kami. Apa akhir dari doa itu? Datanglah kerajaanmu. Kita masih mendoakan itu. Ya Tuhan, datanglah kerajaanmu. Realitanya belum ada, tapi the present time kita menerima pemerintahan Allah di dalam diri kita, di dalam gereja Tuhan. Tapi realitanya belum ada. Ini yang Yesus sedang bicarakan dari ayat 22 sampai 23. Nanti kita akan lihat konteksnya, pelajarannya bagi hidup kita di masa kini. Karena Yesus bicara mengenai itu. Saudara lihat Matius 13 ayat 31 sampai 33. Untuk melihat jelas mengenai konsep kerajaan Allah itu. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Dan diaduk di dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara lihat. Kerajaan Allah diumpamakan sebagai biji sesawi. Kecil dan tidak ada artinya. Saudara pernah tanam sesuatu dari biji? Mangga. Saudara tanam biji mangga. Memang cukup besar biji itu. Tapi ketika dia tumbuh tidak ada artinya dibandingkan pohon mangga yang sudah besar. Tidak terlihat kehebatannya. Biji sesawi pun tidak terlihat kehebatannya. Itu yang Yesus umpamakan pada saat itu. Kamu bilang kerajaan Allah itu tidak ada artinya.
Iya, untuk saat ini. Apalah artinya Yesus dengan 12 pengikut yang satu orang mengkhianati? Dibanding dengan tentara Roma yang begitu besar. Kecil, tidak ada artinya. Ketika Yesus naik ke sorga, Rasul Paulus memberikan kesaksian ada 500 orang yang menyaksikan Yesus. Tidak ada artinya. Orang-orang itu bukan orang-orang terlatih, enggak ada artinya. Nah, sama seperti biji sesawi. Coba lihat gambar ini, saudara. Ya, biji sesawi kecil, but someday seperti ini. Saat ini belum. Masih kecil dan tidak terlihat ada artinya. Yesus mengatakan, kerajaan ini, yang besar ini, burung dan binatang akan berlindung di bawah pohon ini. Suatu saat nanti, tapi sekarang belum. Biji sesawi itu mungkin masih bertunas dan masih bertumbuh. Belum ada terlihat kehebatan dari pohon sesawi itu. Nah, kapan itu datang? Ayat 24 Yesus berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kedatangan Anak Manusia pada hari kedatangannya. Dia datang, dia umpamakan waktu Yesus datang, maka akan ada nampak realisasi dari kerajaan Allah itu. Ini saudara akan terjadi ketika dia datang. Tapi itu kapan? Saudara pernah mengira kilat itu akan muncul? Pernah mengira? Kalau geledek, apa namanya itu? Petir, kalau petir, flash ya. Kalau geledek apa bahasa Inggrisnya? Bunyi itu ya. Bunyi itu kita bisa kira. Kalau saya lihat itu petir muncul. Nah, udah siap-siap deh. Pasti ada bunyi geledek ya, besar sekali. Kita bisa mengira bunyi geledek, begitu petir muncul, tidak lama kemudian pasti ada bunyi. Tapi siapa yang mengira bunyi petir muncul? Nah, ntar lagi ada petir muncul. 3, 2, 1, nggak ada yang kira. Tidak ada yang mengira bunyi petir. Anak Manusia, Yesus datang. Tidak ada yang tahu kapan realisasi ini terjadi. Tidak ada yang tahu. Tapi sama seperti kilat, kalau kita ngomong mengenai kilat, kalau saya ngomong di Bintaro tentang kilat, dan ada orang di Alam Sutra misalnya, dan kami bisa melihat kilat yang sama. Pada saat kilat itu muncul, flash itu muncul, semua orang di seluruh dunia akan melihatnya pada saat yang sama. Jadi pada saat Yesus muncul di atas awan-awan, seluruh dunia akan melihatnya. Jadi gini saudara, ini jam berapa ini? Ini belum jam 11. 11.20. Jam 12 nanti Yesus datang. Kita di Bintaro, amin enggak ya? Aduh. Gimana doanya kerajaanmu datanglah gitu loh. Jam 12 Yesus datang. Kita lihat dia di atas awan-awan dari Bintaro. Tapi orang di London pun melihat dia. Saat yang sama. Orang di Amerika juga melihat. Seperti itu, Yesus menggambarkan kedatangannya itu seperti itu. Tapi kapan? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Tapi ketika itu datang, it's too late for repenting. Nanti kita lihat
ketika Yesus datang, tidak ada pintu pengampunan lagi. Bila saat itu tiba, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Nah, saudara, kita coba lihat next slide. Kita itu hidup di masa kini. Mungkin saya nggak tahu arsirannya tidak terlihat jelas. Jadi Yesus menyatakan dirinya biji sesawi kerajaan Allah ketika dia muncul di hadapan orang-orang Yahudi. Mungkin seperti biji sesawi, suatu saat akan seperti pohon sesawi. Saat ini kita tidak melihat realisasinya, tapi kita hidup di antara biji sesawi itu ditanam sampai jadi pohon sesawi. Kita hidup di situ. Dan ini yang Yesus bicarakan saat ini. Kita hidup di situ, Yesus membicarakan itu saat ini. Sudah tahu itu. Berkali-kali kan dikhotbahkan bahwa Yesus akan segera datang. Saudara sudah tahu kita hidup di masa di mana kita menantikan realisasi dari kerajaan Allah itu. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita harus hidup? Tapi faktanya Yesus membeberkan 2 perumpamaan menjelang kedatangannya kedua kali. Realisasi dari the kingdom of God, menjelang realisasi the kingdom of God, Yesus membeberkan bagaimana cara hidup umat manusia. Dia menggambarkan 2 contoh dari sejarah, yaitu Nuh dan Lot, untuk menggambarkan keadaan manusia ketika menantikan kerajaan Allah itu. Saya tidak merasa banyak yang menantikan, tetapi inilah keadaan manusia, cara mereka hidup. Coba lihat di dalam ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan, minum, kawin, dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah, membinasakan mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan karakter manusia. Maka mereka tidak peduli terhadap kedatangan Tuhan. Mereka makan, minum, kawin, dikawinkan. Sebenarnya tidak ada masalah. Kita semua juga begitu. Masa saya nggak boleh makan? Masa saya nggak boleh minum? Masa saya nggak boleh kawin? Normal, itu tidak salah. Yang salah adalah pada zaman Nuh, mereka tidak peduli tentang kedatangan Yesus kedua kali. Seperti itu gambarannya. Nuh, di dalam Petrus mengatakan Nuh adalah pemberita kebenaran. Jadi pada waktu berita mengenai banjir bah itu, air bah itu datang kepada Nuh. Dia khotbah kemana-mana, memberitahu kepada orang di mana-mana. Ratusan tahun dia khotbah, tidak ada satupun orang yang bertobat kecuali keluarganya. Tidak ada satupun yang meresponi ucapan Nuh, air bah akan datang. Cuek, masih lama. Toh akhirnya setelah Nuh membangun bahtera itu ratusan tahun baru jadi. Puluhan tahun baru jadi. Masih lama nanti tuh. Tidak peduli. Ketika berita itu diumumkan, khotbah oleh Nuh dicuekin. Nuh ditertawakan. Sampai ketika harinya tiba, pintu bahtera ditutup sendiri oleh Tuhan.
Tidak ada yang bisa membuka itu. Lalu datanglah banjir. Semua binasa. Jadi seperti itulah gambaran ketika manusia hidup pada masa ini. I don't care. Tidak peduli. Sekarang kita pikir, apakah itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Oh, sebentar dulu. Banyak orang Kristen yang kayak gini. Tidak peduli Tuhan Yesus mau datang atau tidak. Atau mungkin dia percaya Yesus mau datang, tapi itu masih lama. Itu masih lama. Itu masih lama. Jadi aku santai-santai saja. Diminta percaya kepada Tuhan tidak mau. Diminta melayani Tuhan nanti saja. Bekerja buat Tuhan nanti saja. Jawabannya selalu nanti saja pendeta. Ini masih repot. Masih urus ini. Masih urus itu. Rumah kami belum stabil. Nanti saja melayani Tuhan. Nanti saja ke gereja. Waktunya banyak kan dipakai untuk mengurus hidupnya sendiri. Bukan berfokus kepada Tuhan. Nanti ketika hari itu tiba, it's too late. Terlambat. Terlambat sudah. Pintu ditutup. Mungkinkah kita salah seorang yang tenggelam dan dibinasakan? Karena nggak peduli. Nanti saja melayani Tuhan. Banyak beban. Seolah-olah seperti itu. Itu bahaya tidak peduli. Ingat teman-teman, kita tidak tahu waktunya. Tapi waktu tadi nyanyi, saya berdoa, Tuhan jangan lama-lama ya. Cepat-cepatlah datang. Kita terlalu sibuk membangun kerajaan kita sendiri. Tidak sibuk membangun kerajaan Allah. Lot, kita kasih contoh Lot. Demikian juga terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Lihat, urusan bisnis dilakukan. Tapi hidup di dalam dosa. Lot sama Nuh beda. Nuh pemberita kebenaran dikasih tahu. Ini Lot tidak dikasih tahu. Ketika mereka hidup dalam dosa, hujan belerang datang. Jam 6 pagi. Ngeri nggak coba? Ketika ada anak Tuhan masih hidup di dalam dosa, ketika berbuat dosa, Tuhan Yesus datang. Ngeri nggak? Ngapain? Tinggal. Yang satu tidak peduli tentang kedatangan Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam dosa yang besar. Diminta bertobat nanti saja, Pak Pendeta, umur saya masih panjang. Umur 60 pun masih panjang. Lihat Bapak itu umur 90 masih hidup. Nggak takut dengan Tuhan. Ayo berpikir tentang Tuhan. Oh nanti saja. Mau happy-happy dulu. Toh gini, Tuhan kan pengampun. Saudara, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Dia tidak bisa dipermainkan. Saudara, terjadi pada Lot itu.
Malam-malam itu mereka mau berbuat mesum. Jahat sekali orang Sodom. Mereka masih pesta mungkin sampai pagi. Belum sempat bangun. Jam 6 pagi turun belerang menghabisi mereka semua. Tanpa ada peringatan. Nah, itu yang terjadi pada saat kita kalau tidak hidup di dalam Tuhan. Saya ingat perkataan Petrus kepada jemaat di Tesalonika bahwa banyak orang yang tidak siap tentang kedatangan Yesus. Tapi Paulus mengatakan kepada jemaat, tapi kamu nggak seperti orang dunia. Kamu siap. Kamu siap. Saudara siap nggak? Begini saudara, orang Tesalonika itu, mereka itu tidak ada waktu kecuali melihat ke angkasa menantikan Yesus datang kedua kali. Saudara kira-kira kayak gitu nggak tiap hari? Hari ini Yesus mau datang. Kira-kira begitu nggak? Coba berpikir, tiap hari berpikir, hari ini Yesus mau datang. Kira-kira seperti apa hidupmu? Kalau saya tanya nih, nanti sore jam 3 Yesus mau datang. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Yang punya banyak dosa mulai mengurung diri. Itu kan? Yang udah lama nggak ibadah, nyesel kenapa saya nggak datang ibadah. Yang tidak melayani udah lama, kenapa kamu nggak melayani dari dulu dengan rajin. Coba berpikir seperti itu. Seandainya Yesus datang hari ini, aku akan rajin melayani Tuhan hari ini. Aku akan setia kepada Tuhan. Aku akan menanti. Aku akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Harus berpikir seperti itu. Hiduplah seolah-olah Dia segera datang. Yesus akan datang. Nah, orang Tesalonika dikatakan oleh Rasul Paulus, bagi kamu dia tidak datang seperti pencuri, karena begitu dia datang, kamu akan diangkat, diubah, naik ke atas awan-awan bersama dengan dia. Maksud Paulus adalah, kamu sudah memiliki Yesus sebagai rajamu. Dia rajamu. Posisi itu penting. Yesus adalah juru selamatmu. Posisi itu penting. Jadi kalau saudara belum mengakui Yesus Kristus sebagai raja dan juru selamat, saudara berada dalam bahaya besar. Bahaya besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di masa biji sesawi tumbuh sampai biji sesawi menjadi pohon yang besar. Next time kita masih akan belajar tentang kerajaan Allah. Tapi saat ini coba kita mengambil komitmen, mengambil sikap. Di mana posisi saya? Kalau seandainya Yesus datang hari ini, sudah siap nggak? Waktu ada beberapa pendeta dari Oklahoma waktu saya masih remaja datang ke Jakarta, dan mereka membawa banyak sekali stiker dan dikasih ke saya. Salah satu stiker yang dia kasih ada berbunyi, ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap?
Dia tidak menunggu saudara siap. His time is the correct time, is the right time. Not is your time. Mari kita berdoa.